bergabung kembali di channel berfisika.com. Channel yang menjadi tolak ukur landasan belajar bagi teman-teman mahasiswa di perguruan tinggi, ya khususnya di TPB ITB nih, umumnya di perguruan tinggi yang lainnya, apakah itu perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Silahkan bergabung di channel ini ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan tutorial 6 fisika dasar 1A di ITB ya, di TPB ITB ya. Bagian pertanyaannya saya langsung nomor 5 ya. Nomor 3 dan nomor 4 teman-teman coba sendiri ya, mungkin pasti bisa ya. Bagi teman-teman nanti yang ingin solusi tutorialnya lengkap, silahkan nanti bergabung bersama Mesce ya. Nanti saya akan buat PDF komplit dan lengkap. Jadi teman-teman bisa belajar mandiri nanti ya, atau bertanya langsung via WA nanti ke saya setelah dikirim PDF, mungkin bertanya dan sebagainya. Begitupun nanti bagian soal saya tidak akan menjawab semuanya ya, karena keterbatasan waktu dan nanti dibahasnya nanti di PDF full lengkap saya buatkan bagi teman-teman grup Mesce. Oke teman-teman, lanjut saja nomor 5 ya. Materi ini tentang materi gerak harmonik teman-teman ya. GHS, gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana. Kenapa ada sederhana? Karena kita tinjaunya yang simpel ya, jadi tidak terlalu rumit gitu ya. Kemudian gerak harmonik ini ya, gerak harmonik sederhana ini itu tentang biasanya pegas teman-teman ya. Pegas. Pegas dikaitkan kepada misalkan sebuah balok gitu ya teman-teman ya. Saya kasih prolog dulu biar teman-teman memahami konsep dasarnya. Tapi saya tidak akan menjelaskan terlalu detail ya, karena ini bukan pembahasan materi. Nanti saya buat video khusus untuk pembahasan materi ya. Ini ada sebuah balok bermassa M ya, pegasnya kita ideal anggapnya, jadi pegasnya tidak bermassa. Jika kita tarik awalnya ke sumbu kanan gitu ya, ke sini ya. Nah, balok akan awal mula di sini gitu. Kalau di sini kan memang awalnya titik setimbang teman-teman. Titik setimbang ini adalah X sama dengan 0. Kemudian kita tarik. Nah, tarikan pertama ini biasanya sejauh amplitudonya teman-teman. Jadi ini sejauh X maksimum ya, sejauh X maksimum. Nah, jadi pada saat T sama dengan 0 kita lepas. Nah, di sini adalah T-nya sama dengan 0. Pada saat T-nya 0 kita lepas, kemudian si balok ini akan bergerak ke kiri teman-teman ya. Karena kita tariknya ke kanan ya. Nah, karena kita tariknya ke kanan, berarti gaya pegas itu adalah gaya melawan perubahan pergeseran ya, atau perpindahannya. Perpindahannya ke kanan berarti dia akan melawan perubahan perpindahannya itu. Berarti balok ini akan bergerak ke sini. Nah, diakibatkan oleh gaya pegas ya teman-teman. Nah, dia akan bergerak di sekitar mana? Di sekitar X sama dengan 0. Nih, saya akan ilustrasi seperti ini. Nah, yang pertama balok akan menuju ke bergerak ke, nah ini bergeraknya, bergerak ke X sama dengan 0, X sama dengan 0, ini dari X max ya. Nah, ini dari X maksimumnya. Nah, ini X maksimum nilainya positif karena ke kanan. Nah, nanti mentok ya akan sampai di sini teman-teman ya, di X minimum di sini, di X negatif ya. Jadi X maksimum tapi negatif, jadi minimum biasa X max aja, X max tapi arahnya negatif gitu aja, min X maksimum negatif. Nah, seperti itu. Nanti gerak ke sini, kemudian ke sini lagi, balik sini, balik sini. Nah, berarti dia itu ada sebuah apa itu teman-teman? Sebuah simpangan ya. Simpangan berubah-berubah. Nah, nanti ini kan bergeser. Jadi simpangannya berubah terus terhadap waktu. Jadi bergeser X-nya ya. Maka sehingga saya teman tulis bahwa X-nya itu berupa sebuah fungsi terhadap waktu. Berarti A cos omega T. Nah, seperti itu. Tambah fase awal. Fase awalnya nggak ada, bolehlah seperti ini. Fase awalnya kan sama dengan 0, bolehlah. Xt sama dengan jadi A cos sudut lah, A cos WT. Nggak apa-apa, fase awal juga tidak masalah. Nah kemudian teman-teman
kenapa pilih pakai cos sudutnya? Karena pada saat T-nya 0 ini udah ada simpangannya teman-teman, udah ada nilainya. Berarti kan kalau di grafik cos itu kan dia udah punya nilai seperti ini. Nah grafiknya kan seperti ini, ya. Ini simpangannya, ini terhadap waktu. Jadi pada saat T-nya 0 dia udah punya ini, udah punya simpangannya, udah punya di sini xm. Oke teman-teman. Kemudian kita coba ingin mencari hubungan yang lain, kecepatannya gimana? Vt-nya adalah turunan dx per dt. Turunkan ini berarti turunan dalamnya minus omega kali a sin omega t tambah cos awal gitu. Kemudian kalau nyari percepatannya adalah turunan dari kecepatan. Min w kuadrat a cos omega t tambah sesuatu cos awal. Ini tidak lain adalah A-nya adalah minus omega kuadrat. Nah, A cos ini adalah persamaan simpangan. Jadi omega kuadrat X. Nah, seperti ini teman-teman. X T. Nah, seperti itu ya. Jadi, karena ini grafik percepatan terhadap waktu, saya ingin mencari hubungan antara A terhadap waktunya. Nah, A sama dengan bla 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 gitu. Nah, seperti ini. Berarti hubungannya adalah A minus W kuadrat X fungsinya. Omega itu adalah akar dari K per M teman-teman. Jadi konstan, ini nilainya konstan. Oke, kita lanjut ke soal atau ini dulu. Lihat hubungannya. Percepatan itu adalah nilainya selalu minus omega kuadrat X, fungsi X. Nah, W kuadrat omega kuadrat adalah konstanta, nilainya positif konstan lah. Artinya kita mencari hubungan A dengan X. Jadi kalau X-nya negatif, berarti A-nya positif, teman-teman. Tapi kalau nanti A-nya positif, X-nya negatif. Tapi kalau kita ingin tahu A-nya negatif, berarti X-nya harus positif. Berbanding terbalik, teman-teman. Nah, sehingga kita bisa menebak untuk jawaban nomor A. Oke, nomor A nih. Kita lihat nomor A. Nah, nomor A seperti apa? Pada titik nomor 5, pada titik nomor 4 apakah kecepatan yang A dulu. Pada nomor berapa yang menunjukkan partikel berada di min X maksimum? Kita lihat bahwa jika pada titik 2 ya, pada min X maksimum di sini teman-teman. Nah, min X maksimum. Nah, berarti min X maksimum berarti kita lihat A sama dengan min omega kuadrat X itu apa? A cos omega T ditambah cos awal gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini nilainya maksimum, teman-teman. Karena dia X-nya maksimum, berarti cos-nya maksimum. Berarti saya tulis hubungannya min omega kuadrat dikali A seperti ini. Nah, berarti dia berada di titik X maksimum, teman-teman. Nah, omega kuadratnya kan konstanta. Nah, jadi saya ingin hubungan A dengan min X maksimum. X maksimumnya negatif, teman-teman. Nah, X maksimum negatif berarti A-nya harus apa? A-nya juga harus maksimum dan nilainya apa? Positif. Kenapa positif? Karena ini negatif. Ini harus positif. Nah, berarti jawaban nomor A adalah pada nomor berapa yang menunjukkan partikel berada di min X maksimum? Yaitu pada nomor 2, teman-teman. Kenapa nomor 2? Nomor 2 adalah A-nya positif. Ya, A-nya nilainya positif dan maksimum di kurva ini. Oke, jadi jawabannya adalah nomor 2, teman-teman. Oke, untuk nomor B. Nah, nomor B kita lihat. Nomor B pada nomor 4. Nah, kita lihat nomor 4. Nomor 4. Nah, ini. Pada nomor 4, apakah kecepatan positif, negatif atau 0? Oke, teman-teman kita lihat. Nomor 4 itu percepatannya apa nih? Percepatannya nilainya 0. Oke, coba lihat di sini. Percepatan nilainya 0. 0 sama dengan min omega kuadrat X fungsi. Ya. Omega kuadrat itu nggak mungkin 0 karena ini konstanta. Nah, berarti konstanta dikali sesuatu yang 0. Berarti X-nya harus 0, teman-teman. Berarti X-nya saat 0. Artinya apa? Benda berada di titik setimbang di sini. Benda berada di titik setimbang. Oke, nomor 4 itu lanjutan dari nomor 2 gerakannya. Nomor 2 dia berada di sini. Oke, di X maksimum. Berarti nomor 3 dia lagi meluncur ke kiri, ke kanan, ke sini. Nah, ke sini. Nah, berarti nomor 3 itu di sini. Di tengah-tengah antara min X max ke 0. Nah, sedangkan di titik 4 itu di sini. Titik 4 di sini. Titik 4 di X dengan 0. Ini titik 4.
Nah, berarti di titik sini partikel si baloknya kecepatannya mengarah ke mana? Ke arah x positif, teman-teman. Berarti jawabannya adalah eh, kecepatannya adalah positif karena dia geraknya lagi ke suhu x positif ke kanan ya. Jadi jawabannya positif ya kecepatannya. Oke, nomor C. Oke, cukup mudah ya. Di nomor A, nomor 2, nomor B positif. Nah, nomor C pada titik nomor 5. Pada titik nomor 5 di mana posisinya? Nah, titik nomor 5 di mana? Di sini. Nah, nomor 5 itu lanjutan nomor 4 ya. Nomor 4 dia berada di sini, berada di x sama dengan 0, di titik seimbang. Berarti nomor 5 dia sedang berada di sini, teman-teman. Di tengah-tengah antara 0 dan x maksimum karena dia continue gerakannya tuh, lagi gerak ke kanan ya. Nah, karena di titik 6 itu A-nya negatif, maksimal negatif. Berarti kalau maksimal negatif ya, kalau A-nya maksimal negatif, berarti x-nya adalah positif. Tuh, x-nya positif. Berarti benar ada di sini. Ini poin nomor 6 ada di sini. Oke, ada di kanan di sini, dibentok ya di amplitudo. Berarti nomor 5 ada di sini. Nomor 5 antara 0 dan x maksimum plus. Jadi jawabannya adalah antara x sama dengan 0 dan plus x maksimum. Ini jawabannya, teman-teman. Oke, ini soal Haliday. Jadi yang saya jawab ini pasti benar karena sama dengan jawaban Haliday. Oke, begitulah teman-teman pembahasan nomor 5 di tutorial 6 bagian pertanyaan. Oke, sampai jumpa di dalam waktu dan kesempatan. Salam berfisikarato. Dadah.